Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Roro Mendut. Selamat menyaksikan. Novel Roro Mendut karangan Romo Mangan ini adalah salah satu trilogi Roro Mendut, Genduk Dukut, dan Lusi Lindri. Novel ini mengisahkan kisah cinta antara Roro Mendut dengan Prono Citra yang berakhir dengan tragis. Roro Mendut adalah gadis pantai dari desa Teluk Cikal. Roro Mendut hidup dengan kakek siwa atau orang tua angkatnya karena ia adalah anak yatim piatu. Ketika menginjak dewasa, ia dipungut oleh Adipati Pragolo, penguasa Pati yang tidak mau tunduk pada kerajaan Mataram. Ambisi pihak Mataram adalah menyatukan seluruh daerah Jawa dalam kesatuannya. Daerah Pati yang belum mau tunduk pun menjadi sasaran Mataram. Maka diutuslah Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, untuk memberantas Pati. Segera Puri Pragolo dihancurkan dengan cepat, kilat karena kalah senjata. Sebagai rampasan perang, dibawalah seluruh selir permaisuri Puri Pragolo. Tumenggung Wiraguna terkesima melihat Roro Mendut karena kelincahan dan keberaniannya untuk lari dari tentara Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagai permintaan balas jasa atas keberhasilan ini, Wiraguna memohon susuhan Hanyakrakusuma atau Sultan Agung untuk mendapatkan Roro Mendut sebagai selirnya. Bagi Wiraguna, bukan kecantikan Roro Mendut yang ia inginkan, tetapi dalam hatinya ia memandang Roro Mendut sebagai lambang orang utara yang tidak mau mengakui kedaulatan Mataram, dan Roro Mendut ini adalah wanita yang memiliki inner beauty yang dahsyat. Adat Jawa itu menganggap wanita sebagai lambang kejantanan dan kekuasaan. Maka banyak pembesar Jawa memiliki banyak wanita waktu itu. Adat ini ditentang Roro Mendut secara langsung dengan tidak mau menjadi selir Wiraguna. Roro Mendut memiliki dayang yaitu Nismangka dan Genduk Duku. Dengan kedua dayangnya inilah Roro Mendut membagikan prinsip hidupnya untuk tidak mau begitu saja tunduk kepada kaum lelaki. Sebagai akibat tindakan Roro Mendut yang tidak mau dijadikan selir oleh Wiraguna, Wiraguna menghukum Mendut untuk membayar pajak setiap hari. Mendut pun membuka usaha menjual puntung-puntung rokok yang telah ia basahi dengan bibirnya. Usaha puntung rokok Mendut ini laku keras. Bahkan pembelinya ada yang berasal dari golongan bangsawan. Hadirnya Mendut membawa kekacauan tatanan masyarakat, terutama kaum lelaki, karena banyak dari antara mereka yang telah menjual harta miliknya untuk membeli puntung rokok Mendut. Sebenarnya, hati Mendut sudah tertambat pada seorang pemuda yang ia jumpai di pelabuhan tempat ia menjual ikan bersama kakek siwanya. Pemuda itu bernama Prono Citra, anak seorang janda pengusaha perkapalan yang kaya raya. Prono Citra pun menaruh hati pada Mendut, tapi ia tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Karena alasan itulah ia tidak mau menjadi selir Wiraguna. Ia ingin memperjuangkan apa yang menjadi impiannya. Seorang wanita tidak melulu tunduk pada kekuasaan lelaki. Prinsip itulah yang ia pegang. Tanpa disengaja, Prono Citra pergi ke Mataram dan ia pun bertemu dengan Mendut. Prono Citra pun menyamar sebagai seorang pekati kuda di Wirogunan supaya dapat membawa kabur Mendut. Setelah dipilih waktu yang tepat, segeralah Prono Citra membawa kabur Mendut dari Kabupaten Wirogunan. Marahlah Wiraguna mengetahui kaburnya Mendut dan Prono Citra. Diperintahkannya bala tentaranya mencari Mendut dan Prono Citra. Wiraguna pun menemukan Mendut dan Prono Citra di muara Sungai Opak. Terjadilah pertarungan antara Wiraguna dan Prono Citra. Sebuah akhir tragis harus dialami Mendut dan Prono Citra. Mendut dan Prono Citra tewas di tangan Wiraguna. Sekian cerita dari kami. Ngomongnya apa? Sekian. Sekian.
Sekian cerita dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi aku gini gak sih? Segini. Dek, saya dan rekan-rekan saya tidak mau. Bentar toh kak, aku Gak apa-apa, mulai dulu aja. Oke. Kamu jangan lewat loh, Al. Oke, saling sing. Allah.